akan disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, termasuk Dinas Perhubungan Kota Bandung. Selama ini, kelompok Gojek dan ojek pangkalan terlibat pertikaian karena berebut penumpang Gojek. Kehadiran Gojek menimbulkan kemarahan bagi ojek pangkalan karena Gojek kerap mengemudi mengambil penumpang di kawasan pangkalan Gojek. Aspirasi dari ojek ini akan kita sampaikan nanti, baik itu ke dinas terkait dalamnya Pak Wali Kota, Dinas Perhubungan dan juga ke Gojek sendiri, akan terjadi kesepahaman aturan-aturan yang mungkin dalam peraturan tidak tertulis, namun ini menjadi aturan antara Gojek dan Gojek agar tidak saling dilanggar dan saling menghormati, saling menghargai, tidak terjadi gesekan. Intinya itu. Terhadap anak meningkat setiap tahun. Untuk menanggulangi ini, hukuman berat saja tidak cukup untuk keterlibatan masyarakat dan keluarga untuk mencegah kasus ini terjadi. Apa yang harus dilakukan? Simak ulasannya berikut ini. Sebelum kasus pembunuhan disertai kekerasan seksual terhadap anak usia 9 tahun di Kalideres, Jakarta Barat, di wilayah Jakarta lainnya, tepatnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara, juga terbongkar kasus yang tak kalah menghebohkan. Minggu 6 September lalu, seorang tukang ojek berusia 46 tahun berinisial IW ditangkap karena melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, mencapai 26 anak. Dalam melakukan aksinya, pelaku menjerat para calon korbannya dengan bujuk rayu dan uang sebesar Rp5.000 hingga Rp15.000. Kasus Kalideres dan Kelapa Gading hanya 2 dari banyak kasus kekerasan terhadap anak yang muncul ke permukaan. Tahun lalu misalnya, publik dikejutkan dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku bernama Emon mengaku melakukan kekerasan seksual terhadap 120 anak. Faktanya, kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat setiap tahun. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, pada tahun 2011, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 328. Di tahun 2012 meningkat menjadi 746 kasus. Pada 2013 ada 525 kasus dan meningkat drastis menjadi 1.380 pada tahun 2014. Bagaimana mengenali ciri-ciri pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia? Sayangnya tidak ada ciri khusus untuk mengenali pelaku. Sebab biasanya pedofil tampak berperilaku baik untuk menutupi sifat yang sesungguhnya. Baru kalau dalam situasi aman, pelaku akan berlaku ganas terhadap korban. Dan dikenali secara umum, apakah tampilan atau perilaku dan lain-lain. Karena orang-orang yang terganggu seperti itu umumnya lebih manis dan lebih lembut dan lebih baik di luarnya, demi untuk yang sebetulnya melindungi dirinya dari sangkaan orang lain. Tetapi kalau sudah dalam keadaan dia bergairah dan ada korban, mereka lah yang paling ganas. Lalu apa yang harus dilakukan untuk menghindari dari potensi kejahatan seksual bagi anak? Jangan pernah mau dipegang-pegang oleh orang lain. Jangan pernah mau menerima barang, hadiah, atau uang dari orang lain. Kalau ada yang memaksa kamu untuk pergi, untuk dipegang, untuk jalan-jalan, cepat lari dan adukan kepada orang yang terdekat. Untuk mencegah meluasnya kasus kekerasan seksual terhadap anak, faktor edukasi menjadi penting. Sejumlah pakar menyebut pendidikan seks sejak usia dini perlu ditanamkan. Ini sudah dilakukan sejak anak mulai menyadari adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yaitu pada umur 2 hingga 3 tahun. Hal utama yang perlu diajarkan adalah bahwa alat kelamin itu perlu dijaga. Anak perlu diberi pemahaman bahwa alat kelaminnya harus ditutupi dan tidak boleh dipegang oleh siapapun kecuali orang tua atau pengasuhnya. Itu pun hanya ketika mandi atau membersihkan diri sehabis buang air. Tidak bisa dilakukan kapan saja. Menginjak usia pra remaja dan sudah merasakan fantasi seksual, saat inilah orang tua sudah perlu
Afrika, negara-negara yang memiliki jumlah kasus kejahatan seksual pada anak cukup besar adalah Afrika Selatan dan Republik Demokratik Kongo. Di Asia, negara-negara yang jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak cukup banyak adalah Thailand, Taiwan, Uzbekistan, India, dan Indonesia. Dalam negeri, daerah Bali, Medan, dan Jakarta menjadi wilayah yang paling banyak terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Di Amerika juga ada 3 perhimpunan mengenai orang-orang pedofil. Lewat internet mereka semua bisa berhubungan. Nah, ada juga yang internasional yang bisa dilakukan kira-kira kalau saya tidak salah itu 8 bahasa. Nah, 8 bahasa bergabung itu berupa Amerika, Asia, Afrika, dan lain-lain. Nah, jadi begitu. Jadi ini adalah suatu masalah internasional. Ancaman kekerasan seksual terhadap anak memang nyata. Karena itu negara harus turun tangan. Di antaranya melakukan langkah untuk memastikan setiap anak terlindung dari ancaman predator. Sekarang ini sebenarnya sudah mulai diinisiasi, Menko PMK kemarin mengeksersis untuk memformat rumah aman. Jadi rumah aman apakah dimungkinkan di setiap RT dengan stiker, kemarin sudah dieksersis, stikernya misalnya minimum 20 x 30 cm, kemudian di situ ditulis rumah aman. Dengan rumah aman itu masing-masing